Selamat siang, perkenalkan nama saya Agnes Angelina Jebarus dengan NIM 231220007. Di sini saya akan memberikan resume materi dari materi ketiga sampai materi ketujuh. Yang pertama di sini materi ketiga, menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Hal ini mencakup pemahaman hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam demokrasi dan kontribusi dalam membangun masyarakat. Yang pertama, hak dan kewajiban, yaitu hak konstitusi, contohnya kebebasan berekspresi, beragama, berorganisasi. Kemudian kewajiban warga negara membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut pemilihan umum. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Kemudian contoh implementasi yaitu pemilihan umum, warga desa datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih kepala desa. Itu contoh kecil yang ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian keterlibatan masyarakat, warga mengadakan rapat bulanan untuk membahas masalah lingkungan dan sosial. Kemudian pengawasan politik, warga membentuk kelompok pengawasan proyek pembangunan jalan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Kemudian kontribusi dalam pembangunan, warga desa bergotong royong membangun balai desa untuk kegiatan sosial, menghargai keberagaman, sekolah mengadakan acara budaya tahunan untuk mengenalkan berbagai budaya kepada siswa dan guru. Kemudian kepedulian terhadap isu sosial, remaja menggalang dana untuk membantu anak-anak kurang mampu. Kemudian pengembangan diri, meningkatkan kemampuan diri untuk berkontribusi secara produktif. Lalu akses pendidikan yang merata, mahasiswa memberikan bimbingan belajar gratis dan komunitas mereka. Ringkasan ini menunjukkan bagaimana pemahaman hak dan kewajiban serta partisipasi aktif dan kontribusi dalam masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian di sini ada materi yang keempat, yaitu kewarganegaraan yang baik adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil, makmur. Hal ini melibatkan pembentukan tata sikap dan nilai yang mendukung kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara dan harmoni. Berikut adalah aspek-aspek penting dari kewarganegaraan yang baik serta dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai kebinekaan. Di sekolah, siswa-siswi dari berbagai latar, berbagai etnis, berbagai suku, daerah, dan agama belajar bersama. Setiap tahun, sekolah mengadakan acara budaya di mana siswa menampilkan tarian, makanan, tradisi mereka masing-masing. Ini membantu siswa dan guru belajar untuk menghargai keberagaman. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja sama. Contohnya di sebuah lingkungan, warga rutin mengadakan kerja bakti untuk membersihkan area sekitar. Di setiap orang berpartisipasi, berbagi tugas, bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga, sifat amanah. Contohnya yaitu sekelompok remaja di lingkungan mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk membantu anak-anak kurang mampu di daerah mereka. Mereka mengumpulkan pakaian bekas, buku, dan dana untuk disalurkan yang sedang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah kecintaan tinggi terhadap masyarakat. Contohnya seorang dokter di puskesmas memberikan pelayanan kesehatan gratis setiap minggu untuk warga yang kurang mampu dan menunjukkan kepedulian serta cinta kepada masyarakat. Kemudian yang keenam, kecintaan tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Contohnya setiap hari Senin siswa-siswi mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti biasa dan mendengarkan pidato tentang pentingnya cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu membentuk tata sikap dan nilai kewarganegaraan mencakup menghargai kebinekaan, kemampuan bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, kecintaan tinggi terhadap masyarakat, serta kecintaan tinggi terhadap bangsa dan negara melalui tindakan sederhana di kehidupan sehari-hari. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Materi yang kelima yaitu otonomi daerah, bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Itu contohnya sebuah kota mendapatkan wewenang untuk mengelola anggaran pendidikan lokal. Pemerintah kota kemudian meningkatkan fasilitas sekolah dan memberikan pelatihan kepada guru-guru.
Kemudian yang kedua, tantangan otonomi daerah. Contohnya daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Yang ketiga itu peran pemerintah pusat. Contohnya pemerintah pusat menyediakan dana alokasi khusus untuk membangun jalan di daerah-daerah terpencil agar akses transportasi meningkat dan perekonomian daerah mengembang. Yang keempat, hubungan pusat daerah. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan eksploitasi yang berkelanjutan dan adil sehingga keuntungan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, yang kelima, peran serta masyarakat. Contohnya masyarakat desa aktif musyawarah, perancangan pembangunan desa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, seperti pembangunan irigasi atau pasar desa. Kemudian isu-isu krusial yang contohnya adalah masalah korupsi di pemerintahan daerah yang menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Warga dan ke daerah setempat melakukan pengawasan ketat dan melaporkan setiap indikasi korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu harapan untuk masa depan. Contohnya masyarakat berharap bahwa dengan otonomi daerah yang lebih baik, pembangunan dapat lebih merata dan daerah-daerah bisa berkembang sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing, membawa kesejahteraan bagi seluruh warga. Kesimpulan yang saya dapat yaitu otonomi daerah memerlukan keseimbangan antara kemandirian daerah dan persatuan nasional melalui peran aktif pemerintah pusat, hubungan yang baik antar pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi. Harapan untuk masa depan adalah pembangunan yang lebih merata, kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di setiap daerah. Selanjutnya ada materi keenam yaitu yang pertama, definisi ruang dan lingkup ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan di setiap ancaman, tantangan dalam segala dimensi, baik dalam maupun dari luar. Ruang lingkupnya mencakupi keamanan militer, ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan nasional. Kemudian tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Ancaman dapat berupa konflik bersenjata, terorisme, kejahatan transnasional, ketimpangan ekonomi, dan kerentanan terhadap bencana alam atau kesehatan. Tantangan ini dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan suatu negara. Kemudian peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional. Warga negara memiliki peran penting dalam membangun ketahanan nasional melalui kesadaran akan kepentingan bersama, partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta kesiapan dalam mendukung pertahanan negara. Lalu konsep dan implementasi bela negara. Bela negara merupakan konsep yang mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, baik dalam situasi damai maupun dalam konflik. Pembangunan komitmen kolektif kebangsaan, yaitu pembangunan komitmen kolektif kebangsaan diperlukan untuk memperketat solidaritas dan persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta menumpuh rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu strategi dan kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan nasional, yaitu pemerintah perlu mengimplementasi strategi dan kebijakan dan holistik, meliputi pengembangan pertahanan militer, penguatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contoh sederhana yaitu dari peran warga negara dalam membela negara, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, keterlibatan dalam program-program pengembangan ekonomi lokal, dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ketahanan nasional. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ketahanan nasional serta melalui partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih kuat dan efektif. Yang terakhir di sini ada materi ketujuh. Saya akan membahas di mana yang pertama dimensi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional mencakup aspek militer, ekonomi, sosial budaya, lingkup hidup, serta keamanan politik. Setiap dimensi ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan suatu negara. Kemudian tanah, konsep, dan komponen, yaitu pertahanan dan keamanan meliputi semua upaya untuk melindungi negara dari pertahanan negara dengan tujuan menjaga keutuhan, kedaulatan, kepentingan nasional. Kemudian sinkronisasi tanah dan bela negara, yaitu
mengacu pada harmonisasi antara kebijakan pertahanan negara dan partisipasi aktif negara, warga dalam mempertahankan kedaulatan keamanan. Kemudian dinamika dan tantangan TANAS dan bela negara, yaitu mencakup kompleksitas ancaman modern seperti terorisme global, konflik siber, dan tantangan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Lalu di sini ada peran masyarakat dalam bela negara. Peran masyarakat dalam bela negara mencakup kesadaran akan pentingnya pertahanan negara, partisipasi dalam kegiatan nasional, ekonomi, keamanan, serta pengembangan nilai-nilai patriotisme dan tanggung jawab sosial. Lalu strategi implementasi bela negara yang meliputi edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan ancaman, pembangunan kapasitas pertahanan komunitas lokal, serta integrasi kegiatan sosial dan ekonomi dengan tujuan strategi pertahanan nasional. Kesimpulan yang saya dapat yaitu ketahanan nasional yang kokoh memerlukan integrasi yang baik antar dimensi TANAS dan konsep bela negara. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam upaya pertahanan negara, Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan lebih efektif, memastikan keamanan, memperkuat kedaulatan nasional, serta berkelanjutan. Baik, sekian dari pemaparan resum materi saya dari materi ke-3 sampai ke-7. Sekian dan terima kasih.